Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa'idna datalwati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan ibu dosen kita Dr. Ibu Dwi Ratnasari MAG. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan membuat video yakni Al-Quran yang berjudul Pendidikan Orang Dewasa Perspektif Al-Quran. 1. Pengertian pendidikan orang dewasa dalam perspektif Al-Quran. Andragogi berasal dari bahasa Yunani dari dua kata. Andro artinya dewasa dan agogos artinya memimpin atau membimbing. Jika digabungkan andragogi berarti ilmu yang membantu orang dewasa dalam belajar. Term yang menjadi sorotan utama dalam penelitian ini adalah pendidikan dan orang dewasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang dewasa diartikan sebagai manusia yang bukan kanak-kanak atau remaja lagi. Maksudnya, manusia yang berada pada fase setelah remaja. Dalam konteks penelitian ini, pendidikan orang dewasa yang dimaksudkan adalah proses yang di dalamnya terdapat interaksi pembelajaran antara pendidik dan peserta didik yang berusia dewasa, baik dalam lingkup pendidikan formal maupun non-formal. Dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Quran Surat An-Nahl ayat 78, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dalam ketidaktahuan manusia tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala membekalinya dengan indera, baik indera zahir maupun indera batin. Melalui indera tersebut manusia mengetahui sesuatu. Indera manusia yang meliputi indera zahir, indera batin, dan indera kolbu, yang merupakan sarana transformasi ilmu pengetahuan sampai ke dalam jiwa manusia berinteraksi dengan menggunakan indera, di mana melalui indera tersebut ilmu masuk ke dalam jiwa atau kolbu, yang pada akhirnya melahirkan sikap dan perilaku serta peradaban. Kedua, prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa. A. Prinsip pendidikan orang dewasa. Dalam melaksanakan pendidikan terhadap orang dewasa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip pembelajarannya. Karena prinsip pembelajaran orang dewasa sangatlah berbeda dengan prinsip pembelajaran anak-anak.
Menurut Soe Prijanto, orang dewasa terbagi menjadi 5 komponen. Di antaranya adalah hukum belajar, penetapan tujuan, pemilihan materi, pengembangan sikap, serta idealisme dalam pendidikan orang dewasa. Berikut penjelasannya. 1. Hukum belajar. Hukum belajar yang terkandung dalam pendidikan orang dewasa atau andragogi berkaitan dengan ketentuan-ketentuan tentang tata cara orang dewasa belajar dan kondisi yang dapat meningkatkan hasil belajar. Kedua, penetapan tujuan. Dalam penetapan tujuan, pendidikan andragogi menetapkan 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum antara suatu negara dengan negara lain tentunya berbeda dan tergantung kepada isi dan misi negara yang mengajarkan pendidikan tersebut. Akan tetapi, tujuan khusus dari pendidikan andragogi juga tetap harus dirumuskan agar lebih spesifik dan lebih menjurus daripada tujuan umum. Yang ketiga, pemilihan materi. Pendidikan andragogi membutuhkan kriteria-kriteria khusus dalam pemilihan materi, seperti 1. Materi yang dipaparkan harus menarik. 2. Dapat dimengerti. 3. Bermanfaat bagi kehidupannya. Dan 4. Membantu seseorang dalam mencapai tujuan pendidikan yang sedang ia tempuh. 5. Sesuai dengan subjek yang telah ditetapkan baik dari instansi maupun dari kurikulum pendidikan tersebut. Keempat, pengembangan sikap. Sikap seseorang, minat bakat, idealisme, dan perasaan merupakan tujuan khusus dalam ranah efektif dan berkaitan dengan kualitas emosi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan sikap ialah membantu seseorang yang sedang belajar untuk mengembangkan kemampuan dalam pengembalian emosi berkaitan dengan penyelesaian masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, idealisme. Pengembangan idealisme yang dimaksud adalah standar yang diterima oleh setiap individu ataupun kelompok. Prinsip utama yang dapat digunakan dalam mengajarkan idealisme dalam pendidikan andragogi melalui IQ atau diskusi, observasi, serta bimbingan titik dengan pengembangan minat diarahkan pada minat untuk belajar. Dengan demikian, semakin besar minat belajar, maka akan semakin besar pula hasil kerja yang diperolehnya. B. Prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa perspektif Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan pedoman bagi manusia. Telah banyak memberikan tuntunan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek akidah, ibadah, akhlak, hukum, sosial, ekonomi, kesehatan, politik, sampai pada aspek pendidikan. Khusus untuk bidang pendidikan, Al-Quran tidak hanya meletakkan dasar-dasar pendidikan bagi pendidikan kanak-kanak, akan tetapi memuat prinsip-prinsip yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 189, Yas'alunaka anil ahillah Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj
walaysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra manittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya. Akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa, dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 189. 3. Kesiapan belajar orang dewasa perspektif Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan manusia untuk gemar belajar dan menuntut ilmu pengetahuan. Dalam menuntut diperlukan niat, tekad, dan kesungguhan, yang semua itu disebut dengan kesiapan belajar. Dalam pasal pembahasan ini, penulis berupaya mengungkap perspektif Al-Quran tentang kesiapan belajar melalui telaah dan analisis terhadap Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Yang keempat, karakteristik pendidikan orang dewasa. A. Memiliki pengalaman hidup yang lebih banyak. B. Memiliki motivasi belajar yang tinggi. C. Memiliki peran dan tanggung jawab yang banyak. D. Kurang memiliki percaya diri untuk belajar kembali. E. Memiliki pengalaman dan tujuan hidup yang lebih heterogen daripada pedagogi. F. Makna belajar diperoleh dari pengalaman. Yang kelima, perbedaan pendidikan orang dewasa dengan pendidikan anak-anak. Orang dewasa berbeda dengan anak-anak, baik dalam aspek pengalaman, belajar, kebutuhan, hambatan, konsep diri, maupun tugas dalam penanggung jawab. Perbedaan tersebut tentu saja dilatar belakangi oleh tingkat perkembangan usia, pengalaman hidup, situasi usia, dan lingkungan interaksi, peran dan status sosial di masyarakat. Mungkin sekedar ini video yang dapat saya buat, kurang lebih wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.